أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang studio gimana, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan sehat. Yang lagi sakit moga-moga Allah cepat angkat penyakitnya, ya. Dan kita sekarang bertemu kembali di Tombo Ati. Insya Allah selalu di hati. Gimana? Sholat malamnya gimana? Amal kebaikan yang lainnya gimana? Mudah-mudahan lebih semangat lagi melakukan kebaikan, ya. Salah satunya nonton ini nih Ustadz nih, ya. Insya Allah bisa menambah keimanan kita. Dan kita juga mempersilahkan untuk curhat di sini, ya. Silahkan follow Instagram kita @tomboatirtv. Juga bisa lewat WhatsApp di 0897924755 untuk curhat melalui video yang dikirimkan. Kita tunggu ya. Sudah hadir di studio Ustadz Solmed. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, tepuk tangannya. Mudah-mudahan Ustadz juga sehat terus. Amin. Berkah hidupnya. Amin. Ya Allah. Nah, di studio sudah ada ibu-ibu nih, ya. Yang satu ungu, yang satu warna biru pastel. Kayak ngeliat terong sama telur asin, ya. Iya, jadi lapar saya, ya. Oke, yang di sebelah kanan dulu kita kenalin. Ini dari Al-Muqarrabin, ya. Cijantung, betul? Iya, coba ibu kasih salam dong untuk pemirsa semuanya. Iya, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk ibu-ibu kita. Yang sebelah saya ini dari Burdatus Syifa Cengkareng. Silakan salam ke pemirsa. Waalaikumsalam. Iya. Oke, baik. Sudah ada 2 majelis taklim saya kenalin. Ya, berarti semuanya udah siap untuk menyimak tema kita kali ini, yaitu mulutmu harimaumu. Waduh, memang kita kalau nggak bisa menjaga lisan bisa bahaya Ustadz, ya. Iya, emang lisan itu bisa lebih tajam daripada pedang. Tuh, bener, udah banyak bukti. Di sini siapa yang suka gosip? Wah, nggak ada Ustadz, nggak ada. Luar biasa. Oke, baik Ustadz, langsung aja. Waktunya Ustadz untuk memberikan tausiahnya mengenai tema kita kali ini, mulutmu harimaumu. Terima kasih, Sahrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa li kulli ni'matin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa RTV, di mana saja Anda berada yang menyaksikan tayangan program Tombo Ati, mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah. Amin. Kita yang duduk manis di sini, mudah-mudahan juga dapat ilmu yang manfaat. Amin. Syahrul yang sedang menduda, mudah-mudahan cepat dapat jodohnya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
Ayat yang tadi saya baca itu luar biasa. Kalau kita mampu berkata-kata dengan kata-kata yang baik, qaulan sadida, yang baik, yang bagus, yang cakep, yang tegas, yang manfaat, dan lain-lain sebagainya, maka apa yang Allah balas buat kita? Allah sempurnakan tuh amal-amal kita. Dibikin bagus dan indah juga amal-amal kita. Dikasih bonus oleh Allah. Apa bonusnya? Diampuni segala dosa-dosa kita. Orang yang amalnya bagus, lisannya baik, dosanya Allah ampuni, ini orang yang paling beruntung. Ini orang yang paling menang. Faza fauzan azimah. Masya Allah. Orang paling beruntung udah. Orang paling menang. Orang paling istimewa. Karenanya hendaklah kita kalau mau bicara, bicara yang indah-indah. Bicara yang bagus-bagus. Karena dari pembicaraan itu akan melahirkan sikap dan akhlak yang bagus. Gua tampol lu. Ngomongnya tampol, tangannya begini. Betul nggak? Mau apa? Silahkan masuk. Ada yang bisa bantuin saya? Lihat, lisan itu mampu mengarahkan dan mengajak seseorang pada amal yang baik, pada akhlak yang bagus. Karenanya Rasul Sallallahu alaihi wasallam ngingetin kita nih. Wa man kana yu'min billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang dia beriman kepada Allah dan dia beriman kepada hari kiamat, hari akhir, dia punya syarat. Kalau emang betul-betul dia beriman kepada Allah dan hari kiamat, apa syaratnya? Hendaknya dia bicara yang bagus. Falyakul khairan. Yang bagus, yang cakep. Auliyasmut. Kalau nggak bisa ngomong yang bagus-bagus, kayaknya ente diem lebih bagus dah. Ente diem lebih cakep. Daripada ngomong rombeng semua isinya. Udah kayak kaleng pecah. Kaleng rombeng. Nah, ini kalau kita beriman. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat seperti itu. Lidah, kata orang, tak bertulang. Tapi lidah ini kadang lebih tajam dari pedang. Sayyidina Ali bin Abi Thalib kasih nasihat sama kita. Berapa banyak orang yang mati kesandung lidahnya, tapi tidak mati karena kesandung kakinya. Tersandung lidah, pusing, pening, 7 keliling. Bingung, caranya bagaimana, minta maafnya seperti apa, proses dari awalnya gimana lagi. Sebab lisan sudah terlanjur lompat. Ucapan sudah terlanjur lompat dari lidah ini. Tapi kalau orang kesandung kaki, ini hari bengkak, diurut, insya Allah baik. Ini hari patah, dioperasi, insya Allah bisa nyambung lagi. Tapi kalau sudah lisan, yang ibarat peluru, kalau dia sudah keluar dari mulut ini, gimana nariknya? Orang udah pada tahu ceritanya. Gara-gara siapa? Nojen yang cerita. Orang udah pada paham cerita tentang lu. Dari mana? Lah dari dia. Udah berapa dosa akibat pembicaraan lisan kita yang sia-sia. Kita punya lisan buruk pada orang lain. Menghina, memfitnah, membuli. Apa saja sudah keluar. Minta maaf bisa? Bisa. Dimaafkan? Iya. Tapi sulit untuk dilupakan. Apa yang sudah keluar, apa yang sudah tertancap, tidak gampang lubang itu mampu ditutup.
sulit untuk melupakannya. Lidah tak bertulang, tapi kalau digunakan dia bisa lebih tajam daripada pedang. Makanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kembali mengingatkan kita semua. Man yatmannali ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah. Siapa orang yang berani memberikan jaminan kepadaku dari kedua janggutnya, di antara kedua janggutnya. Tahu maksudnya? Nih, mulut. Ini janggut. Ini janggut. Di antaranya mana? Ini yang suka lo cemong-cemongin pakai lipstik. Ya, siapa yang bisa memberikan jaminan di antara dua janggut ini, antara kumis dengan jenggot, berarti mulut kita. Dan siapa yang bisa memberikan jaminan di antara dua kakinya? Apa tuh? Di antara dua kaki apaan? Ya, atman lahul jannah. Aku jamin dia masuk ke dalam surga. Kalau bisa dia jaga lisannya, dia jaga kemaluannya, aku jamin dia masuk ke dalam surga. Dan ternyata ada hubungan tuh antara lisan dengan kemaluan. Nanti ya, kita bahas lagi kita ya, bahas nanti lagi. Ya. Iya, jadi sebenarnya lebih baik diam daripada berbicara tapi nyakitin orang, daripada ngezolimin orang gitu ya. Oke Ustadz, kita akan lanjutkan ya temanya, menarik sekali ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di RTV dalam Tombo Hati. Insya Allah selalu di hati. Ya, kembali bersama kami di Tombo Hati. Insya Allah selalu di hati. Emang apa-apa yang kesini itu awalnya dari sini. Ya Ustadz ya, kalau sini pedas bikin orang sakit hati, sininya jadinya, waduh, tadi ada bekasnya tadi Ustadz ya? Ada bekas. Iya, makanya kita harus menjaga lisan kita laksana emas. Ya Ustadz ya? Iya, silakan dilanjutkan tausiahnya Ustadz. Terima kasih ya. Menjaga lisan laksana emas. Kalau emang nggak dipakai, ya, belum bisa dipakai dengan baik, belum pada tempat dan waktunya, jangan digunakan untuk emas. Itu bawa emas serenjeng, cuman mau ke pasar doang, impres. Lah orang rampok, ya, orang ambil, orang todong, orang colong, itu lisan. Kalau emang bisa dipakai pada tempatnya, ya, likulli maqal makam, walikulli makam makal. Setiap lisan yang kita ucapkan harus disesuaikan pada tempatnya. Dan setiap tempat itu ada cara berkomunikasinya. Ini emas. Ibu-ibu pada pakai emas nggak ke sini? Ya, mungkin emas-emas yang sederhana. Mungkin yang 17 karat, yang 22 karat. Yang penting jangan emas sekarat, ya. Tandanya emasnya udah ngap-ngapan. Ya, itu emas. Kalau memang tempatnya memungkinkan, tempatnya pantas. Kemana nih? Wih, acara hajatan perkawinan Bang Syahrul. Wah, mesti dandan kita. Pakai tuh perhiasan. Emas, ya, anting 2 kilo, cincin 4 kilo, kalung 6 kilo, jalan udah kayak herder, au. Tempatnya mesti pantas, tempatnya mesti tepat, tulisan mesti begitu. Kalau emang merasa yang disampaikan ini nyakitin, kata Imam Syafi'i, diem. Mikir dulu, mikir. Ini kira-kira kalau gua ngomong, orang sakit nggak ya? Kalau gue sampein, ini orang kira-kira marah nggak ya? Kalau gue disampein model begini, pasti gue marah. Ah, gue diem dah. Tanya akal kita, tanya hati kita, kata Imam Syafi'i. Tapi kalau dirasa ucapan kita manfaat, ngomong.
Bicara jauh lebih baik daripada diam. Tapi kalau nggak manfaat, barulah istilah diam itu emas. Jadi kita kalau mau bicara, tanya akal, tanya hati. Manfaat atau tidak, berguna atau tidak, menyakitkan atau tidak. Tergantung, kalau menyakitkan lebih baik diam. Kalau manfaat, silahkan kita bicara sepuas-puasnya. Insya Allah. Apalagi nih Bu ya. Tadi saya mau cerita apa itu? Kaitan lisan sama gara-gara lisan orang bisa terjerumus pada dosa kemaluannya. Jadi lisan ini bukan cuman sekedar cerita nyakitin orang. Bukan sekedar cerita menzolimi orang. Tapi lisan ini juga bisa membahayakan diri kita sendiri. Kalau tidak pada tempatnya, dari lisan ini muncullah hasrat syahwat yang membawa kita pada laknat. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Nabi bilang, siapa yang menjamin bahwa lisannya, kemudian kemaluannya kepadaku, dia jaminkan. Ya, dia jaga betul-betul. Maka aku jamin dia surga untuk dia. Amin ya Rabbal. Kita kalau ngegosip pakai apa? Kadang-kadang nih orang punya tas bagus, yang kita omongin laki kita. Tuh, tas pakai dia tuh, suaminya hebat. Ya iya, nggak kayak laki gua, PA. Udah jelek belagu, malas. Kerjanya cuma mancing aja, tiap hari mancing. Amit-amit punya laki begitu. Kalau gua nggak ingat-ingat sama si Mamat di rumah ya, gua minta cerai. Laki model begitu mau dituker sama botol kecap gua agak laku. Abis lakinya diomongin. Belum ngomongin temennya. Dari mulai ngomongin kerudungnya, habis itu ngomongin orangnya. Dari mulai ngomongin anaknya, habis itu cerita emaknya. Ini lisan ini bahaya. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Yang namanya lisan tuh kadang-kadang suka nyari-nyari kesalahan. Jangan, kata Allah. Jangan suka nyari-nyari kesalahan. Apa itu? Kepo. Ngepoin Instagram dia. Ngepoin Facebook dia. Tujuannya bukan cari manfaat. Cari celah. Cari aib. Cari salah. Gua tunggu ini kapan dia posting yang kira-kira salah. Gua viralin. Gua sebarin. Gua ceritain. Jangan. Wala tajassasu. Itu kerjaan lisan tuh. Nyari-nyari kesalahan orang buat apa? Jadi cerita. Enak kalau kumpul sama dia. Kenapa? Ada aja info baru. Ada aja gosip yang baru. Wala yaghtab. Jangan kita berghibah. Jangan kita berghibah. Kita ngomongin orang. Kita nyari-nyari kesalahan orang. Menceritakan keburukan orang. Apalagi sampai memfitnah. Diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Fakarihtumu. Emang ente gak jijik, kata Allah. Dosa kepada Allah, zina bahkan, Allah ampuni. Tapi kalau sudah gibah, gosip, nyeritain keburukan, Allah gak ampunin. Biar kata 1 juta istighfar lagi dia kerjain. Sampai kapan? Sampai orang yang kita bicarakan keburukannya, dia merelakan dan memaafkan. Masya Allah. Orang zina masih ada harapan Allah ampuni. Tapi orang ghibah Allah nggak ampunin. Kecuali apa tadi? Kita dapat maafnya. Pertanyaannya, emang bisa kita kalau habis ngomongin orang terus kita bilang, maafin gua ya. Yang ngomongin lu begini-begini tuh gua. Mau nggak lu maafin gua? Kira-kira bisa nggak kita ngomong gitu? Sanggup nggak? Berarti dosa kita bawa nih. Sampai akhirat.
Amal jariah kumpulin, jangan dosa jariah. Nih dosa yang paling sadis adalah dosa lisan. Nanti di akhirat banyak orang yang kepalanya tersungkur ke dalam api neraka jahanam. Karena beratnya nih, menahan lisan yang menarik. Karena selama ini dia begitu ringan melontarkan kata-kata pahit, pedas, menyakitkan buat orang lain. Jadi hati-hati. Ya saya juga termasuk, apalagi yang ngomong mulu. Tidak menutup kemungkinan dalam ucapan ini ada dosa, ada yang tersakiti, ada yang salah. Nah kita sama-sama insya Allah menjaga lisan kita agar supaya selamat di dunia, selamat di akhirat. Jadi ternyata bahaya Ustadz ya, dari mulut ini efeknya luar biasa. Di sana ada fitnah, di sana ada ghibah, di sana ada caci maki, di sana ada hinaan, di sana ada cercaan, di sana ada macam-macam ya. Tapi ingat, di sana juga ada kebaikan, di sana ada nasihat, di sana ada kekuatan. Orang ketika dapat musibah, kekuatan itu lahir, datang dari lisan saudaranya. Yang sabar bro, yang lalu ya sudah. Mudah-mudahan apa yang hari ini hilang Allah ganti. Kan tenang ente bilang, jangan lupa Ustadz cariin ya. Gitu. Ya Ustadz, mudah-mudahan dengan menjaga lisan kita punya kedudukan yang baik di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Ustadz ya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ustadz, ini juga Ya. ada muncul hati ini nih, ya kita pengen tahu lisannya kayak apa nih, ya ceritanya nih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jessica, umur saya 30 tahun. Saya tinggal di Jakarta. Oke, langsung aja. Saya seorang supervisor. Bawahan saya tiba-tiba diberhentikan dengan tidak hormat oleh HRD. Dan kabar yang beredar di perusahaan adalah saya penyebabnya. Saya dituding yang mengadukan perlakuan tidak baik ke HRD. Padahal saya tidak melakukan itu sama sekali. Apa yang harus saya lakukan ya Ustadz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di RTV dalam Tombo Ati. Insya Allah selalu di hati. Tadi Mbak Jessica cerita katanya di kantornya dia merasa difitnah. Ada satu staf gitu ya yang keluar, dikiranya Jessica yang menyebarkan berita bohong atau menjelek-jelekan orang tersebut. Padahal enggak katanya Ustadz. Nah ini gimana Ustadz? Jadi Mbak Jessica ini korban fitnah. Artinya ada orang yang memfitnah bahwa Mbak Jessica telah melakukan ini, dan ini. Ingat, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam, lebih jahat, lebih hebat efeknya daripada pembunuhan. Orang punya senjata. Maaf ya, membunuh satu nyawa, hanya nyawa dia yang hilang. Tidak ada nyawa yang lain. Tapi kalau sudah lisannya membunuh karakter orang, nama baik seseorang, bukan cuma diri pribadinya, tapi keluarganya ikut tercoreng. Anak istrinya ikut tercoreng, suaminya ikut tercoreng, orang tua, mertua, menantu, keluarga besarnya ikut tercoreng. Pembunuhan karakter lebih kejam daripada pembunuhan fisik. Kalau fisik hanya 1, 2, 3, kehitung. Tapi kalau sudah karakter yang dibunuh, bukan cuma dirinya, tapi orang lain pun ikut. Misalnya, itu siapa ya? Oh, Jessica. Oh, Jessica yang waktu itu di kantor begini ya. Itu siapa ya? Emaknya Jessica. Oh, yang punya anak dulu waktu di kantor begini ya. Jangan-jangan emaknya juga begitu. Karakternya kebunuh padahal emaknya nggak tahu apa-apa urusan anaknya. Contoh tuh.
asyaddu minal qatl. Begitulah kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, hati-hati dengan fitnah. Dua, Mbak Jessica, demi menjaga kehormatan, apa yang dirasa tidak baik, tidak benar dari cerita orang yang ada di kantor, kalau ada kesempatan klarifikasi, klarifikasi. Kalau ada. Kalau tidak ada, bersabarlah. Kalau ada, klarifikasi. Bagaimana dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersama dengan sang istri, ya, Aisyah, pernah terkena fitnah. Hadisun ifki, cerita bohong, cerita palsu yang dilontarkan oleh orang-orang munafik kepada istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Aisyah. Waktu itu Aisyah berangkat sama Nabi dan para pasukan, kebetulan berada di belakang, kemudian tertinggal karena mencari kalung. Pasukan dan Nabi semua sudah ada di depan. Tahu-tahu begitu kalung ketemu, pasukan sudah tidak ada. Aisyah kebingungan seorang diri. Datanglah sahabat Nabi yang lain, yang memang kerjanya menyisir pasukan sampai bersih. Jangan sampai ada yang tertinggal. Jumpalah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Siapa orang ini? Dialah Sofwan bin Mu'attal. Ya, namanya istri Nabi. Masa ditinggalin? Dijaga dong. Dipersilakan naik ke atas kuda. Dituntun oleh Sofwan. Aisyah di atas kuda. Beredarlah gosip. Tuh, habis main curang. Tuh, habis selingkuh. Tuh. Masya Allah, sedih hati Nabi. Sedih Aisyah, tidak seperti itu. Makanya hati-hati. Nih mata kita nih mesti dijaga. Apa yang kita lihat kadang-kadang, ya, bukan seperti itu. Berita yang sedang kita buat. Berita yang sedang kita karang. Kemudian apa yang terjadi? Allah langsung turunkan klarifikasinya. Allah langsung turunkan klarifikasinya. Coba dicek surat An-Nur. Ya. Ayat antara 10, 11. Yang paling cakep dari ayat 1 aja lihat. Biar ngaji kita, baca tuh Quran, lihat terjemahannya. Masya Allah, panjang tuh Allah klarifikasi di situ. Artinya apa? Yang pertama, kalau kita terkena fitnah, bersabar. Yang kedua, kalau ada kesempatan, klarifikasi. Tapi kalau tidak ada kesempatan atau justru menambah riweh, ribet, ya sudahlah, nggak usahlah. Orang kalau percaya, ya, biar kata kita nggak cerita juga dia percaya. Tapi orang kalau sudah benci, mau sampai berbusa kita cerita, tetap aja dia nggak percaya. Orang dari awal dia nggak suka sama kita, mau klarifikasi kayak apa tetap aja nggak akan nyampe. Nah, itu penting. Jadi sikap ini yang mesti dibangun oleh Jessica. Oke, baik. Ini mudah-mudahan aja Jessica pas lagi nonton jadi paham sekarang ya. Karena memang banyak juga kejadian, entah itu di kantor, di ya, dimanapun lah ya. Kita kan selalu berhubungan dengan orang lain, jadi jangan sampai ada apa ya, curiga, terus jadinya ke fitnah dan lain sebagainya, terus disebarin ke orang kan jadinya, Betul. Waduh itu berlipat-lipat tuh Ustadz ya, Betul. keburukannya bagi kita. Baik, setelah Jessica, kita kasih kesempatan ibu-ibu yang ada di studio untuk bertanya. Siapa yang mau bertanya? Saya pilih yang di atas ibu. Ya silakan bertanya ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan dikasih kepercayaan nih di tempat saya jadi bendahara RW. Ibu siapa namanya? Ibu Umi. Ibu Umi. Ya, jadi bendahara RW. Terus ada salah satu warga nih yang curiga sama saya. Katanya, kok ini duit kas berkurang? Padahal kan kalau namanya bendahara RW itu kan buat lomba 17-an atau apa gitu ya Pak Ustadz. Terus dia bilang nih, ngomong ke orang-orang, oh ibu mungkin nih yang pakai gitu, pakai buat beli ini, beli itu, katanya. Padahal sama sekali saya tidak menggunakan uang tersebut, saya lillahi ta'ala. Saya mengerjakan itu kan, itu dikasih kepercayaan, itu harus saya pegang. Ibu nggak lupa dibeliin minyak kali di warung gitu, enggak ya? Enggak ya? Enggak ya, alhamdulillah. Iya, jadi dia nyebar tuh fitnah, katanya, oh ibu ini nih, katanya yang pakai uang tersebut. Nah, yang jadi pertanyaan saya, bagaimana menyikapi orang tersebut Pak Ustadz?
Gitu Oke. aja. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Makasih Bu Imi pertanyaannya. Silakan Ustadz. Yang pertama, Ibu hadirkan data dan fakta. Karena orang memfitnah itu tanpa data, tanpa fakta. Asal jeblak, asal ngomong, asal goblek. Yang penting keluar, urusan belakangan. Nah itu orang fitnah. Nggak punya fakta, nggak punya data. Kadang-kadang kalau dia pengen memang fitnah, datanya dipalsu-palsuin, faktanya dibuat-buat. Emang udah niat untuk fitnah. Maka ibu hadirkan fakta dan data. Ini keuangan yang saya pegang. Jumlahnya sekian, pemasukannya sekian. Dari tanggal sekian sampai ke sekian. Ini uang keluar tanggal sekian untuk ini. Tanggal sekian untuk itu, untuk, total sekian, kemudian ada sisa sekian, dan utang sekian. Sekian dan terima kasih. Lah, ibu yang kedua, mesti bangga. Ketika kita diberikan kepercayaan, berarti kita termasuk orang yang istimewa atau diistimewakan. Dari sekian banyak loh, orang di kampung kita, ternyata kita disuruh yang megang duit. Lah itu kan istimewa namanya. Ingat, mobil biar kata cakep, biar kata mahal, kalau ngejogroknya di showroom, tuh mobil nggak kepake. Tuh mobil nggak manfaat, biar kata miliaran. Tapi biar kata itu mobil sederhana, kalau dia udah keluar dari garasi, insya Allah tuh mobil istimewa. Manfaat bisa nganterin siapa aja, kemana aja. Tapi ingat resiko, mobil keluar rumah, ditabrak, nabrak, dicolong spionnya, dicoret catnya, dilemparin batu, kena debu, kotor, itu resiko. Kalau hidup sudah bersama dengan publik, bersiap-siap. Kadang ada gosip, kadang ada fitnah, kadang ada dan sebagainya. Nah, tapi nggak apa-apa. Itu bagian dari kenikmatan yang Allah hadirkan. Jangan mau enaknya saja, tapi begitu ada yang tidak enak, kita tidak bersabar. Jelas ya Bu ya? Ya, jelas. Makasih, Iya. Ustaz. Baik, kita kasih kesempatan satu pertanyaan lagi, silakan dari sebelah kanan saya deh. Yang mana ya? Ayo yang mana? Yang mana? Ya udah Ibu, silakan. Yang pakai bros hitam, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Erna dari Majelis Talim Al-Muqarrabin Cijantung. Saya mau nanya Pak Ustadz, tetangga saya kan ada yang terkenal suka memfitnah orang. Dan teman saya sendiri, buktinya yang sudah difitnah sampai dia nangis, sampai dia sakit hati. Nah sewaktu yang memfitnah itu meninggal, pas dibungkus dengan kain kafannya itu berkurang terus. Sudah ditambah tapi berkurang lagi. Nah apakah itu termasuk azab Pak Ustadz? Kayak cerita Sekian. di rahasia ilahi. Serem Ibu, bener ini serius nih. Iya. Iya. Insya Allah ya. Ya Allah, Akbar ini kenyataan ini Ustadz ya. Bahwa memang sesuatu yang tidak baik kita lakukan, ternyata memang Allah perlihatkan gitu ya. Nauzubillahi min zalik. Coba kita akan tanyakan kepada Ustadz ini seperti apa nih Ustadz kalau menemui yang seperti ini. Yang pertama pastikan itu meterannya memang cukup. Atau jangan-jangan ada kain yang tersangkut di bawah. Begitu digulung, robek. Gulung, robek. Kurang mulu, orang robek, kesangkut paku. Nah, faktanya kelihatan, ini kurang. Kenapa? Oh, jangan-jangan. Ya, soal azab, soal hukuman, soal teguran, hanya Allah yang paling tahu. Bisa jadi nih, karena dulu waktu dia ngomong suka ngurang-ngurangin informasi. Yang bagus-bagus dikurangin. Giliran yang jelek ditambah-tambahin. Ini nih akibatnya nih. Berkurang mulu kain kafannya. Nah, jadi gosip, jadi cerita, jadi berita. Faktanya seperti itu. Soal kemudian azab atau tidak, hanya Allah yang dulu juga ada kok. Orang yang tidak sholat, orang yang meninggalkan sholat, begitu mau disolatkan di zaman Nabi, dari keranda jenazahnya keluar ular yang besar. Yang jelas ini jadi pelajaran lah buat Iya. kita ya.
Betul, betul. Gimana Jadi pun pelajaran. ceritanya jadi pelajaran, mudah-mudahan kita bisa memperbaiki diri. Amin. Gitu. Baik, Ustadz, tadi Ustadz sudah menjawab. Ya gimana? Sudah puas dengan jawabannya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih, Nah, sebentar lagi juga kita akan mendengarkan kisah dari seseorang. Ini yang ada di sini nih, tapi saya mau simpen dulu siapa yang mau cerita nih ya. Tapi jangan kemana-mana, tetap di RTV dalam Tombo Hati. Insya Allah selalu di hati. Tidak terasa kita sudah masuk ke segmen terakhir dari acara kita ini. Dan kita akan mengundang satu orang penonton di sini. Namanya adalah Ibu Pipit. Untuk bercerita kepada kita semuanya. Bersedia Ibu? Udah berdiri, berarti bersedia. Iya. Sini Bu, sini Bu. Silakan. Sini Bu, Ibu Pipit. Waalaikumsalam Ibu. Sehat Ibu ya? Ya silakan. Iya. Baik, kita berikan kesempatan Ibu Pipit untuk bercerita. Seperti apa sih? Insya Allah ada manfaatnya untuk kita ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Pipit dari Majelis Taklim Al-Mukaromah Cijantung. Al-Mukarobin Cijantung. Saya mau curhat Pak Ustadz. Jadi saya gini, kan di komplek ada pengajian. Nah saya kebetulan ada tetangga baru juga di komplek ngikut pengajian juga. Kebenaran duduknya di samping saya gitu ya. Pas saya mau ngambil dompet, nah di tas gak ada hilang gitu. Nah udah gitu saya perasaan paling itu dompet ketinggalan gitu ya di rumah. Nah setelah pulang dari pengajian beberapa hari kemudian tuh saya ngelihat tetangga percis dompetnya kayak punya saya gitu Pak Ustadz. Nah udah gitu, itu kayaknya dompet saya gitu. Nah udah saya disebarin nih sama tetangga sama temen gitu bahwa yang ngambil itu yang tetangga baru saya itu gitu. Pokoknya saya udah. Jadi Ibu cerita ke tetangga Ibu soal bahwa kecurigaan Ibu itu dompet Ibu gitu. Iya, gitu. Dia malah nyebarin ke yang lain. Enggak, gitu. saya aja sendiri gitu yang nyebar-nyebarin juga gitu. Keliling. Iya. Nah udah gitu beberapa hari kemudian, nah si dompet tahu-tahu pas bersih-bersih saya rumah ya, rapi-rapi dompet ada Pak Ustadz di tempat tidur. Nah saya kan merasa berdosa ya, udah mitnah dia, terus saya udah gimana ya, udah ngelek-ngelekin dia deh pokoknya. Saya harus gimana gitu untuk mengembalikan nama baik dia gitu. Saya merasa berdosa gitu, gimana caranya gitu. Dan saya juga minta solusinya gitu sama Pak Ustadz. Gitu. Ya, Ibu. Ibu sudah pernah berbicara langsung sama orang tersebut dan Ibu minta maaf? Belum. Iya, cuma saya sekarang gitu merasa berdosa banget gitu. Ini jadi ganjalan terus nih Ustadz. Iya, jadi nggak tenang ganjalan Ibu gitu. ini. Iya, nggak tenang. Mau minta maaf saya malu. Jadi untuk jalan keluarnya gimana gitu Pak Ustadz. Inilah yang paling disesali oleh orang-orang yang tidak bisa menahan lisannya. Hanya karena praduga, hanya karena dugaan, hanya karena sangkaan. Tak mampu menahan lisan, akhirnya diceritakan kemana-mana. Sudahlah ibu itu mengaji, duduk di samping ibu, pas kebetulan dompet ibu nggak ada. Bukan berarti hilang. Ternyata pada akhirnya ditemukan di rumah. Tiba-tiba ibu berpikir, ini yang sebelah nih malingnya. Ini yang sebelah, ini yang mengambil dompet saya. Nah, itu yang pertama. Karena tak mampu menjaga lisan dan terburu-buru. Akibat apa? Prasangka, dugaan. Makanya Allah bilang apa tadi? Inna ba'da dhanni ismun. Prasangka itu biarpun sedikit dia bisa jadi dosa. 2. Kekeliruan yang kedua, ibu tidak berani bertanya.
kamu lihat nggak dompet saya? Nggak usah dibilang, kamu nyolong ya? Nyolong kali le. Jangan. Enggak, nyolong kali. Beneran enggak? Masa sih? Nyolong kali ini. Kita kadang-kadang kalau nanya, suka gitu ya. Nanya tapi kepengen jawabannya, iya nyolong gitu. Padahal nanya. Nah, kekeliruan yang kedua. Kita tidak berani bertanya kepada orang yang kita anggap dia pelakunya. Kita lebih asik berani bercerita tentang sesuatu yang belum pasti kejadiannya. Itu keliru banget sudah. Faktanya tidak tahu, pelakunya tidak tahu, tapi kita sudah ceritakan kepada orang lain. Yang ketiga, yang terjadi, sudah terjadi. Ma fatal fat. Yang lalu tak bisa kembali. Tapi bukan berarti tidak ada solusi. Memang menyakitkan sekali sudah berita itu sudah tersebar. Bahwa si fulanah, si perempuan ini tukang curi. Ini maling. Ini jangan dekat-dekat. Nanti dompet hilang. Nanti. Nah, itu yang saya sebut tadi, pembunuhan karakter. Akibat cerita kita, dia dikucilkan, dia dijauhkan. Sampai mungkin dia ingin bersosialisasi, orang tidak lagi mau menerima. Masya Allah. Sangat berat dan sangat menyakitkan korban fitnah itu. Tapi bukan berarti tidak ada solusi. Ibu harus gentle. Beranikan diri. Seberani kita menceritakan informasi tadi. Tiap ketemu, hati-hati ame dia. Dia pencuri. Hati-hati ame dia. Dia pencuri. Hati-hati ame dia. Dia pencuri. Harus berani datang. Ibu, saya minta maaf. Sayalah yang menyebarkan berita tentang ibu. Kalau saya menuduh ibu pencuri. Karena mesti dapat maafnya. Kewajiban kita minta maaf. Bagaimana dia memaafkan atau tidak, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala dan keadilan Allah kepada kita. Tapi kewajiban kita jalankan dulu, minta maaf. Berikutnya apalagi langkahnya, solusinya? Siapa yang ibu ketahui saat ibu menyampaikan informasi, sampaikan kepada dia. Dia kagak nyuri. Dia nggak nyuri. Dia nggak nyuri. Dia nggak nyuri. Lah dompet lu, gua yang gua yang error. Orang dompet di rumah, gua kata dibawa. Itu dia nggak nyolong. Dia bukan pencuri. Ceritain lagi tuh. Emang berat. Kepada siapa kita menceritakan tentang keburukan orang lain, kepada itu juga kita harus sampaikan klarifikasinya. Nanti tugas ibu berikutnya, sampaikan lagi kepada siapa ibu menyampaikan. Cari. Ibu, dari saya ke ibu. Ibu kemana? Mau ke pasar? Mau ke mall, mau kemana? Nah ibu kesini, ibu ceritain lagi. Maaf ya kemarin yang gue ceritain itu salah. Kagak bener. Ibu nyeritainnya ke sebelah tuh. Ke sebelah ceritain. Sebagai, ya jadi berantai. Karena informasi. Capek deh. Emang capek, udah. Nah, saya pengen tahu nih, ibu sama tetangga yang lain yang ya ibu ceritain yang ternyata nggak bener itu, udah ngomongin? Udah. Oh, saya salah nih, ternyata ini ada nih dompetnya, udah. Terus mereka responnya gimana? Ya gimana ya? Ya saya suruh minta maaf. Gitu. Oh gitu, bagus berarti ya. Iya, sebetulnya sih nggak ada masalah. So, kadang-kadang sesuatu yang menurut kita berat, begitu pas udah dijalanin malah Ringan. Iya. Enteng. Malah bisa jadi ibu tadi jatuh hati sama kita. Karena Masya Allah, dia menyadari kekeliruan, menyadari kesalahan, itu orang bisa jatuh hati. Iya. Insya Allah saya mau. Insya Allah dicoba. Iya. Coba ya Bu ya. Mudah-mudahan. Iya. Kalau ibu takut, Karena bawa saya merasa polisi dosa. ke bawah. Iya, saya merasa berdosa gitu. Udah jelas ya Bu ya? Ya, Ibu Iya, ya. Insya Allah kuat. alhamdulillah. Nah Kasih sekarang banyak ya, Pak Ustadz. saatnya Ustadz dengan kesimpulan dari tema kita kali ini yaitu mulutmu harimaumu. Ya. Lisan ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Dari lisan ini berbagai macam informasi yang baik yang buruk bisa tersampaikan. Kalau kita rajin menyampaikan berita yang tidak baik, berita yang isinya dosa, kenapa?
kita tidak memiliki hasrat untuk menyampaikan berita yang bagus-bagus, menyampaikan cerita yang baik-baik, menyampaikan kebaikan orang lain. Mudah-mudahan lisan ini nanti menjadi penyelamat kita di dunia dan penyelamat kita di akhirat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan kita tadi sudah membicarakan masalah ini, kita jadi lebih bisa menjaga lisan kita ya Ibu ya. Dan pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa untuk Anda yang ingin mengirimkan pertanyaannya ya atau curhat bisa melalui video yang dikirimkan ke Instagram @tomboati_rtv atau ke nomor WhatsApp 089792475525. Terima kasih, insya Allah kita bertemu di lain episode di Tombo Ati. Insya Allah selalu di hati. Silakan doanya Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami yang telah menitipkan lisan ini. Semoga senantiasa lisan ini mampu berzikir kepadamu, membesarkan namamu, menceritakan keagunganmu. Ya Allah, jadikan lisan kami lisan yang manfaat, yang senantiasa menceritakan kebaikan saudara, menceritakan kebaikan sahabat, dan mampu menutupi aib-aib kekurangan orang lain. Ya Allah, ya Sattar, ustur uyubana. Wahai Zat yang maha menutupi aib dan kekurangan, tutuplah aib-aib kami. Mampukan lisan kami ini ya Allah untuk bisa menutup aib dan kekurangan orang lain. Kepada Engkaulah kami berpasrah. Berikan kekuatan kepada kami, hamba-hambamu. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil